anggota rombongan saya bilang kepada ketua kloter, saya tidak berharap rombongan haji ini berangkat ngambil waktu duha. Kenapa? Kasihan mereka. Selesai dari Musdalifah sampai di Mina kurang lebih jam 2. Bolehlah kita istirahat bareng 1 jam. Jam 3 pagi kita berangkat. Lalu ada yang protes, Ustaz, bukankah kita itu sudah diatur Indonesia itu jam sekian, it's okay, itu aturan zaman dahulu sampai sekarang masih, tapi nggak berlaku. Sekarang mau waktu duha sampai siang atau ngambil jam 3, kita subuh insya Allah bisa pulang. Akhirnya disetujui. Singkat cerita, ada salah seorang rombongan berangkat bersama-sama, datangnya belakangan. Saya tanya, Bapak sudah tahallul, sudah potong rambut? Belum. Nah, kenapa belum? Ini sudah di tenda. Perjalanan dari tenda ke Jamarot 4 kilo, PP 8 kilo. Kenapa belum? Lah kagak tahu. Bagaimana ceritanya? Nggak tahu. Lah kagak tahu. Bapak lihat nggak ada orang lempar jumroh? Lihat. Kenapa Bapak nggak lempar? Lah kagak tahu. Itu mulu jawabannya. Begitu Bapak lihat rombongan belok ke kanan, Bapak kemana? Ngikut. Oh ya udah, jelas. Kalau belok kanan tentu itu jalan pulang. Ada lagi, belok kiri juga jalan pulang. Cuma lewatnya kalau belok kiri di depan masjid saya. Ya. Ternyata dia bilang, nanti tak saya jam 10 ikut rombongan lain. Ya Pak, ini karena ini toh jumroh yang pertama, jumroh akobah. Biar Bapak cepat tahallul, biar Bapak bisa ganti pakaian. Jam 10 berangkat. Jam 4 sore saya dapat laporan, Bapak ini belum pulang. Lah, mana? Maghrib saya tinggal keluar tenda menuju Masjid Kuwait untuk tidur di situ. Ternyata masjidnya berjubel, tak ketemu. Duduk aja susah. Jam 2:30 saya mau ke kamar kecil. Kamar kecilnya udah penuh, berderet. Wah, bukan main. Baliklah saya ke tenda. Sampai di tenda, ternyata orang ini sudah saya bilang. Saya tanya, jam berapa Bapak ini? Barusan kan? Oh, biarkan dia lemah, capek. Selesai sholat subuh, siang sedikit saya panggil, Bapak kemana? Semalam kemana? Saya hitung 16 jam. Muter-muter di mana? Ya di Mina. Lah ngapain? Lah kagak tahu. Jawabannya cuma kagak tahu. Dan Bapak introspeksi masa lalunya seperti apa. Ini hubungannya dengan materi sekarang. Bapak Ibu, dia bilang, langsung dia menangis. Dia pegang muka menangis. Semua orang terharu mau ikut menangis. Iya tak, saya terlalu sombong. Dia anggap saya tahu, nanti saya bisa, biar sendiri juga tahu. Ternyata dia muter daerah Mina. Kelihatan masjid, dia berangkat ke masjid, ternyata gunung. Capek-capek naik, ternyata gunung, bukan masjid. Masuk ke tenda, bukan tenda dia. Yang kedua, dia suka makan haknya orang. Oh, Bapak orang mulia. Kenapa? Bapak mau jujur, mau mengakui kesalahan, Bapak terbuka. Untung oleh Allah ditunjukkan di dunia. Bapak hanya bingung di Mina. Coba nanti kalau bingung di akhirat, macam apa? 16 jam Bapak keliling semua kawan lingkungan nunggu Bapak. Nanti di akhirat Bapak seorang diri. Mau apa? Jadi amaliyah kita
akan ditampakkan oleh Allah. Untung Bapak diundang oleh Allah bisa haji, untung oleh Allah ditunjukkan kesalahan Bapak, pulang daripada haji, tolong diperbaiki amalnya. Kenapa? Akan diminta itu. Bapak Ibu rahimakumullah, judul yang saya berikan ke Pak Yusron, manajemen kematian. Aneh kayaknya, mati kok ini. Apakah ada manajemen dalam Islam? Jamaah rahimakumullah, kalau kita mempelajari manajemen di dalam ajaran Islam, apakah melalui Al-Quran, apakah hadis, tidak ketemu bahasa manajemen. Makanya Al-Quran itu sinyal yang harus kita tangkap. Nabi bersabda, ta'ani minallah, pelan-pelan itu dari Allah. Al-ajar minasyaiton, buru-buru itu dari setan. Artinya apa? Kalau bapak ibu ingin sholat berjamaah ke masjid, jangan terburu-buru. Walaupun sudah terdengar imam Allahu Akbar, alaikum bisakinah, pelan saja. Tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa saya terlambat? Karena tidak diminit. Kalau diminit, saya mau sholat berjamaah ke masjid, maghrib jam berapa? Jam 5:52 ibaratnya sekarang ini. Mandi jam berapa? Berjalan kemari berapa menit? Itu namanya manajemen. Lalu banyak banget kita itu melakukan workshop, seminar tentang manajemen perusahaan, bagaimana caranya kita sukses, meraih keuntungan sekian banyaknya. Orang membludak datang semua. Loh, kenapa kematian yang ada di depan kita tidak pernah kita manage? Ada salah seorang namanya Ustadz Nurul Huda. Secara kebetulan saya ketemu dengan saudara istri di Madinah, ngobrol-ngobrol, ya, sampai ada di Mekah. Saudara istri ngasih cerita, ketua rombongannya ketika mimpin sa'i di putaran ke-6, inna sofa wal marwata min sya'airillah, dia bimbing, tahu-tahu terkulai dia meninggal dunia. Saya bilang alhamdulillah, orang ini meninggal dunia pada saat ibadah haji. Alhamdulillah. Kenapa? Posisi tadi. Kematian bisa datang dimanapun, kapanpun, tidak menunggu orang harus sakit terlebih dahulu, tidak harus tua terlebih dahulu, tidak ada informasi terlebih dahulu, sekonyong-konyong tiba. Beberapa waktu yang lalu di bulan Mei saya sedang di Jogja, saya ditelepon oleh pengurus masjid di Keramat Jati, jangan lupa besok hari Jumat itu hari Kamis. Nih Ustaz giliran di Keramat Jati, Pak mohon maaf saya sedang ada di Jogja. Oh, saya sudah ngasih tahu ke Pak Haji Ridho. Oh ya, kalau itu nggak apa-apa. Ya sudahlah, nanti gampang ada penggantinya. Beliau yang menggantikan khatib. Sore hari Jumat saya ditelepon oleh seorang anak wanita, Ustaz kenal sama bapak saya Pak Budi. Oh iya ada Pak, mohon dimaafkan semua kesalahannya. Loh ada apa? Bapak nggak ada. Kemana? Meninggal dunia. Kapan? Saat menyampaikan khutbah Jumat. Indah bukan? Meninggal posisi seperti itu. Indah. Lah kita tidak tahu posisinya itu sedang apa nantinya. Ada orang sedang joget-joget, mati. Dangdutan, mati. Ada sedang tausiah, meninggal dunia. Banyak. Nah, kita itu nanti meninggalnya seperti apa? Ayo kita manage dari sekarang. Yang pertama, kita harus mencapai husnul khotimah. Mungkin pernah sudah saya sampaikan di tempat ini. Janganlah kita mendoakan seseorang husnul khotimah dikala orang sudah meninggal dunia. Jangan. Mungkin kemarin juga saya kirim di WhatsApp. Kenapa?
mendoakan orang meninggal dunia husnul khotimah itu telat. Kenapa telat? Karena husnul khotimah itu butuh proses. Contohnya siapa? Ya Bapak Ibu semuanya ini. Ini dalam proses mendapatkan husnul khotimah. Mau ke masjid, sholat berjamaah, mau ngaji. Ini hal yang baik. Dipertahankan, jangan sampai putus. Begitu putus, sudah tidak mau lagi ke masjid, sudah tidak mau lagi ngaji, sudah tidak mau lagi melaksanakan kebaikan, mati. Itu su'ul khotimah. Makanya Nabi bersabda, idza ahabballahul 'abda, manakala Allah itu jatuh cinta kepada seseorang, kemudian Allah menghendaki orang ini khairan, jadi orang baik, yastaqbiluhu, oleh Allah diperlakukan. Sahabat jadi penasaran, apa maksudnya diperlakukan atau diperalat ini? Wa kaifa yastamilu ya Rasul? Yang dimaksud diperlakukan seperti apa? Kata Nabi, yuwafiquhu, orang ini dikasih taufik. Kira-kira bahasanya yang tepat kita itu dapat taufik atau hidayah? Yang kita minta taufik apa hidayah? Dua-duanya. Kita minta hidayah dan taufik. Hidayah sudah ada atau belum? Sudah. Kan saya pernah jelaskan hidayah itu ada 4. Yang pertama insting. Yang kedua panca indera. Binatang punya insting, punya panca indera. Punya, itu namanya dapat hidayah. Yang ketiga akal. Manusia punya akal, binatang tidak. Hidayah. Yang keempat Islam. Kita sudah punya Islam. Nah, oleh karena itu keislaman kita harus dimintakan kepada Allah bisa meningkat menjadi mukmin. Caranya bagaimana? Minta taufik. Taufik itu apa? Kita didorong oleh Allah mau menyesuaikan diri. Oh, saya sebagai orang Islam harus mengikuti perintah Allah. Ini larangan Allah, saya tinggal. Ini namanya taufik. Taufik itu menyesuaikan diri. Makanya kita harus minta hidayah sudah, jangan sampai lepas. Taufik harus kita minta supaya kita disesuaikan. Begitu orang ini sudah dapat taufik, cuma yakbiduhu, lalu orang dimatikan oleh Allah. Ini namanya husnul khotimah. Ayo sekarang kita manage bahwa kita harus meninggal yang terbaik. Husnul artinya baik, khotimah artinya akhir kehidupan. Jangan sampai kita itu matinya su'ul khotimah. Dasarnya apa kita itu harus minta meninggalnya husnul khotimah? Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati. Mati cuma sekali, cuma oleh Allah diulang, jangan sekali-kali. Jangan betul kamu mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita matinya dalam keadaan Islam, maka yang pertama minta tolong. Kalau ada di antara kerabat kita ataupun diri kita sendiri itu sudah berwasiat kepada anak, nah, mama atau papa, nanti kalau sakit tolong jangan dibawa ke rumah sakit non muslim. Jangan sekali-kali. Kalau memang terpaksa, nah, karena yang terdekat itu, tolong jangan tinggalkan mama atau papa. Tungguin. Untuk apa? Kematian kita. Pengalaman pribadi, kakak perempuan saya, kakak yang pertama mau melahirkan karena sudah kontraksi, keluarga panik, langsung bawa ke rumah sakit. Gak mau tahu, yang penting itu rumah sakit segera tertolong proses kelahiran.
ternyata itu adalah tempat rumah bersalin Katolik. Apa yang dilakukan oleh mereka ketika proses kelahiran dihadapkan ke tiang salib? Itu kata saya tadi, nyesel. Dan bayangkan, sini proses kehamilan, di situ ada tiang salib yang begitu besarnya. Yang berikutnya ada kasus di Jakarta. Kristen, saya tanya, Bapak mau ibu agamanya apa? Agamanya boleh nggak saya berdoa? Oh, senang hati, saya bacakan doa. Saya tidak mengajak dia masuk Islam, cuma saya minta supaya kesembuhan. Tapi kalau mereka mengajak masuk agamanya, ya kalau seandainya dibaptis, yang kejadian yang saya katakan tadi itu, keluarganya tidak berkutik. Akhirnya dimakamkan ala Kristen. Lah kalau sudah seperti ini, bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melihat kerabat yang sudah dalam keadaan kritis, tolong jangan jauh-jauh. Kalau memang ini sakit, jangan ditinggal walaupun sedetik. Gantian, mau ke kamar kecil gantian, tunggu, pantau terus. Untuk apa? Bimbinglah dari mulutnya itu mengeluarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan mengambil kesimpulan telinganya itu diteriaki Allah, 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 Allah. Jangan. Astagfirullah, yuk baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Jangan. Dengan suara kencang, terus diulang-ulang. Padahal orang yang akan meninggal dunia dan orang yang sudah meninggal dunia, pendengarannya itu berkali lipat dengan pendengaran orang yang normal. Ibarat ada duit jatuh di jalan terdengar. Saking apa? Saking sensitifnya pendengaran. Maka karena itu oleh Nabi diajarkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau meninggal dunia itu lafaz la ilaha illallah, bukan Allah. Orang mengucapkan Allah bisa saja, tapi kalau la ilaha illallah sebuah pengakuan keilahian Allah, kalimat tauhid. Makanya orang masuk Islam harus baca syahadat. Salah satu di antaranya syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ajarkan. Caranya bagaimana? Lihat. Namanya kita memanage kematian. Jangan sampai kita salah mati, nyasar kematiannya. Kalau yang sakit ini bisa diajak komunikasi, ngomonglah pelan-pelan. Umpamanya yang mau meninggal kakeknya, baca ya la ilaha illallah. Dia manggut, cuman manggut doang, gak baca, ajak. Ayo baca la ilaha illallah. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, udah diamkan, jangan diajak ngobrol. Jangan. Diamkan, ditunggu. Ternyata dia ngomong, nyari cucunya. Oh ada di sana. Nah, ajak lagi baca la ilaha illallah. Udah baca, dah diamkan. Yang saya dapati, justru telinganya itu pakai tangan begini, terus nyebut kayak Allah, 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 Allah. Bingung orang ini. Itu kalau begitu pas pasang sepatu, dia bilang sama istrinya, oh kepalaku pusing ya. Jadi pasangan tuh, ayo kita ke bidan sana. Ada dokternya di situ. Masuk ke puskes itu,
Kata dokternya suruh bawa ke Cipto. Keluar dari pintu puskes sudah tidak bisa lagi berdiri. Naikkan taksi bawa ke Cipto. Dia tidak bisa komunikasi karena pembuluh darah di sini sudah pecah. Ngomong nggak bisa. Kalau saya ngomong keluar air mata. Oh, berarti orang ini masih mendengar. Harus dibimbing caranya bagaimana. Pegang tangannya. Pak, baca la ilaha illallah ya. Dengar nggak? Kalau dengar gerakkan tangannya. Digerakkan. Ayo baca la ilaha illallah. Kalau sudah baca gerakkan ya. Dia baca digerakkan. Sudah selesai. Itu tata cara. Haruskah kita membaca la ilaha illallah? Bolehkah kita membaca selain la ilaha illallah? Saya jawabnya bukan mengatakan tidak boleh. Hanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang kedua, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari mulutnya ucapan la ilaha illallah, masuk surga. Jadi kira-kira Bapak Ibu percaya nggak sepulang dari sini nanti masih bisa bernafas? Mau pilih mana? Nanti atau besok? Kalau nanti pahalanya masih anak, pahala ngaji itu yang mana? Pak, saya nggak milih yang mana-mana, terserah kata Allah, bagus, cuman harus dimanage. Bapak Ibu bukan merasa, tapi berusaha. Kalau merasa nanti jadi ria. Oh, saya merasa paling rajin sholat berjamaah, jangan. Tapi berusaha untuk yang terbaik. Terus dipertahankan. Ketemu aja. Ini namanya husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pulang ke rumah nanti tahu-tahu, loh, udah jam 9. Loh, jam setengah 10. Saya mau istirahat, mau tidur. Dimanage kematian kita. Karena kata Allah, tidur itu bagian dari kematian. Maka karena itu silakan baca doa apapun, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amut wa ahya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya, atau Bismillahirrahmanirrahim amut wa bismika ahya. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau tidur. Tidur itu bagian dari kematian. Boleh jadi seseorang tidur dimatikan oleh Allah, rohnya nggak dikembalikan. Berlanjut. Maka karena itu begitu kita bangun tidur membacanya alhamdulillahilladzi ahyana, maha segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, sesudah kita dimatikan. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim amut, mati, wa ahya, hidup. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim ahya, dengan menyebut nama Allah aku hidup, wa amut, mati, bangun lagi enggak? Bangun lagi enggak? Ya, enggak, kan sudah baca bismillah untuk kematian. Kan gitu. Makanya saya baca dalam sampai berdoa. Ini yang cocok bagi saya. Serasi dengan doa sesudah bangun tidur. Makanya saya bacanya bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya. Lalu baca lagi doa yang lain, silahkan. Yang penting akhir dari semua kalimat thayyibah yang Bapak Ibu baca pada saat menjelang tidur, yang terakhir adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu ngobrol dengan istri di samping,
pamit. Nah, sampai sini ngobrolnya ya. Aku mau siap-siap tidur. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah, jangan cerita lagi. Minimal la ilaha illallah, udah tidur. Baca bismillah, tidak perlu. Bismillah bagaimana? Sebelum la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Udah, usahakan tidur. Meninggal dunia tidak dibangunkan lagi oleh Allah. Kita sudah mengakhiri ucapan yang terakhir, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita ini baru kita menuju ke proses. Belum nanti kematiannya seperti apa. Pasti biasanya kan. Ya, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Bapak Ibu sudah ada makanan, ada minuman, silakan diminum. Kita keluar dari mulut yang terakhir adalah la ilaha illallah. Yang kedua, kematian itu prosesnya harus diminta. Saya ingin sampaikan dalam sebuah firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at yang berbunyi wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashra. Apa artinya? Nazi'at itu berasal dari kata naza'ah. Dari kata naza'ah muncul istilah kalau seseorang proses meninggal dunia, terus ada di antara kita melihat proses kematian itu, oh saya lihat pada saat tercabutnya roh. Apa bahasa kita? Saya lihat ketika dia sedang apa? Sakaratul maut ya. Selain itu apa bahasanya? Saya lihat pada saat nazar. Pernah nggak Pak ngomong? Nah, dijawab biasanya begitu. Sedang nazar. Nazar itu adalah bahasa Arab. Nazi'at, tercabut. Mencabut roh itu walaupun dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, yaitu malaikat Israel, itu tidak semudah bayangan kita kayak seseorang mencabut rumput. Tidak. Malaikat itu mengalami kesulitan juga saat mencabut roh. Oleh karena itu, roh akan tercabut dengan mudah apabila orang ini minta proses pencabutan roh itu dimudahkan oleh Allah. Wan nazi'ati, ketika mencabut gharqan itu berasal dari kata gharqa yaghriqu, artinya tenggelam. Kalau orang tenggelam biasanya apa? Muncul, tenggelam lagi, muncul lagi. Roh itu begitu. Ketika dicabut, dia tarik dirinya ke dalam, dia tarik lagi, masuk lagi. Terus ada yang modelnya oleh malaikat maut itu sudah ditarik, ditenggelamkan lagi. Itu namanya nazi'ati gharqan. Ditarik, tenggelamkan lagi. Tarik, tenggelamkan lagi. Supaya apa? Supaya merasakan betapa sakitnya proses kematian. Apakah itu yang kita kehendaki? Tentu tidak. Maka karena itu oleh Allah dipilah. Mana orang yang nazi'ati gharqan, mana nasyitati nashqa. Dicabut dengan penuh kelemah lembutan, hati-hati banget. Siapa orang yang sangat hati-hati banget malaikat Israel ketika dicabut, kalau dia mencabut rohnya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa?
rambut berada di tepung, rambutnya tercabut, tepungnya tidak rusak. Sulit nggak kira-kira? Sulit. Walaupun kita pelan-pelan kesentuh tangan kita, pasti tepung itu berubah posisinya, walaupun sedikit. Nabi Muhammad itu dicabutnya seperti itu. Apa yang terucap dari mulut Nabi? Ya Jibril, hakadha haibatu sakaratil maut. Hai Jibril, seperti ini kan dahsyatnya kematian. Sakroh itu mabok. Hakadha haibah, haibah itu hebat. Hebat itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab. Haibatu sakroh, dahsyatnya, hebatnya sakratul maut. Maka Nabi tidak berhenti membaca doa Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku. Ternyata semudah-mudahnya tercabutnya roh, rasa sakitnya kayak kambing yang masih hidup dikuliti. Udahlah, nggak usah kita bicara kambing. Kita pulang nanti ke rumah masing-masing ambilkan untuk apa? Nyambut kuku kita satu aja. Akhirnya nggak usah kuku, 3 helai rambut kita jadikan satu, kita cabut, berani nggak? 3 helai rambut jadikan satu, kita cabut satu. Wah, ini sakitnya kayak kambing yang masih hidup dikuliti. Tentu sakitnya sangat menyakitkan. Maka Nabi minta kepada Allah dengan doa Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ini layak banget dan sangat-sangat harus kita baca, jangan ditinggal. Orang Nabi Habibullah, kekasih Allah yang sangat disegani oleh Allah, hingga Allah tidak mampu menyebut nama Muhammad dalam Al-Quran. Saking apa? Saking seganya Allah. Bukan Allah tidak mau, saking hormatnya. Coba lihat dalam Al-Quran, ada ya Muhammad? Gak ada. Yang ada apa? Ya ayuhan rasulu, ya ayuhan nabiyyu. Kalau tidak, gak disebutkan namanya. Kul ya ayuhal kafirun, kul ya Muhammad, ya ayuhal kafirun, kul wallahad, kul ya Muhammad wallahad. Itu sebetulnya. Tapi oleh Allah ya Muhammad dihilangkan. Jadi kul wallahad. Cari Al-Quran yang kata-kata ya Muhammad. Kenapa? Karena Allah teramat menghormati beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enggak disebutkan Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Bukan ala Muhammad. Ketika Abu Bakar, para sahabat ngobrol suaranya kenceng banget, ada Nabi ditegur, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu keras-keras ngomongnya melebihi suaranya Nabi. Itu Nabi Muhammad. Sampai Allah bersolawat, saking apa? Saking mulianya beliau. Tapi proses kematiannya beliau, proses wafatnya beliau mengatakan ya Jibril, hai Jibril, hakadha haibatu sakaratil maut. Dan beliau tidak henti-hentinya membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Berapa kali kita baca doa itu? Sering kita baca terus sering kita lupakan. Kita baca alhamdulillah. Kalau lupa, bagaimana kalau kita tidak minta? Harus kita minta. Makanya Sayyidina Nabi pesan kepada Ali, ya Ali. Karena beliau itu orang yang sangat disayang, ahlul bait, sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi. Dipesan, bacalah Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahi kami sesudah kematian, fil maut ketika kematian, wa fima ba'dal maut, dan sesudah kematian. Harus diminta Ali.
Allahumma barik li, kalau untuk saya Allahumma barik li fil maut. Kalau untuk suami, untuk istri, untuk anak semuanya Allahumma barik lana fil maut. Untuk diri sendiri Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kenapa? Orang belum pernah menyesal keadaan di akhirat. Belum. Orang baru menyesal kalau sudah datang kematian. Maka sabda Nabi, laisan nadamu ila ba'dal maut, tidak akan muncul sebuah penyesalan kecuali kalau sudah datang kematian. Proses kematian kita akan kita rasakan baru menyesal. Kenapa dulu aku tidak minta Allah mahawin alaiya fi sakaratul maut, ternyata seperti ini sakitnya. Yang sudah merasakan sakit itu siapa? Cita sakitnya tuh di sini. Apa? Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya senang sekali. Lalu ditanyakan gitu. Ayo kita ini bagian terpenting. Kita ngotot minta diberkahi duniawinya sudah cukup. Lahir dulu kita bawa apa? Gak ada yang kita bawa. Teranjang semuanya. Sekarang punya apa? Semuanya punya. Apa yang tidak kita punya? Semuanya punya. Ayo. Terus masih kita minta, ya Allah berikan saya rezeki sebanyak-banyaknya, yang mudah, yang lancar. Diminta terus. Kalau sudah numpuk, alat masak di rumah itu udah numpuk, bahkan bertahun-tahun nggak dipakai, dan minta aja. Lo kematian yang setiap saat mengintai kita. Ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada, kata Allah. Kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, walau sembunyi di sebuah tempat benteng yang kokoh, pasti akan tersentuh kematian. Berapa dokter yang menangani Pak Profesor Habibie? 44 dokter kepresidenan turun tangan semuanya. Ada yang mampu menghambat kematian beliau? Tidak ada. Itu Namrud bikin sebuah benteng berlapis-lapis. Lapis pertama pintunya sebelah sini, lapis kedua pintunya sebelah sini, lapis berikutnya pintunya sebelah sini, supaya tidak satu pintu lurus. Dijaga lebih dari 20 tentara setiap pintu. Namrud ada di tengah-tengah, sehingga sananya ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada berita Namrud mau mati. Mau datangi malaikat Israel, kata Namrud, malaikat Israel kalah sama pasukan gue, ibaratnya begitu. Bikinlah benteng yang dua. Ternyata apa? Allah ngirim nyamuk. Nyamuk terbang situ mana ditembak sama pasukan? Enggak. Nempel di kulitnya Namrud, digigit mati. Tahu-tahu pasukannya lihat Namrud udah kelenger, udah mati gara-gara nyamuk. Itu bagi kita itu juga demikian. Makanya nggak mungkin kita bisa bersembunyi dari apapun. Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Kita tuh takut mati. Kalau didoakan panjang umur pasti amin. Didoakan mudah-mudahan segera mati. Ada yang amin? Ya, nggak takut. Mau dia kiai siapapun pasti takut mati. Siapapun. Kenapa? Karena Allah berfirman alladzina yafiruna minhu. Orang-orang itu lari dari kematian. Fa innahum mulaqikum, pasti kematian itu menemui kita. Mau lari kemana? Pasti. Mau kiai model kita berapa? Tapi takut mati. Oh saya ikhlas kok mati. Terus ada berita malaikat, Pak Kiai, aku besok datang ke rumah menjemput nyawamu. Apa nggak beneran? Gak beneran. Itu. Bapak Ibu sunnah baca doa supaya husnul khotimah, supaya lepas dari siksa kubur. Kata Nabi ma'mum muslimin, ini kita minit kematian kita supaya apa? Wafat di hari Jumat. Ma'mum muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu yang meninggal dunia
yaumal jumu'ati pada hari Jumat, au lailatal jumu'ati atau malam Jumat, illa waqahu adzabal qabri, kecuali orang ini dihindarkan dari siksa kubur. Sehingga sunnah baca ya Allah tolong nantikan saya pada hari Jumat. Jangan ditambah ini, jangan. Acur. Iya. Begitu ditambah ini, pas sekarang hari Kamis baca doa Umat hari Jumat, besok lagi, nggak bikin salah apa nih? Ijabah ya. Gitu Bapak Ibu, ayo harus menjadi nomor wahid ini, memilih kematian kita itu harus. Ayo. Bukannya kita anti dunia, tidak. Ayo. Apa yang terjadi di saudara kita di Flamboyan sini? Pak siapa itu namanya lupa ya, beberapa tahun yang lalu. Pulang dari kantor naik motor, ditelepon sama istrinya. Nah, posisi di mana? Di Fortune, di bundaran itu, naik motor. Berdobrak, jatuh, meninggal. Apa nggak nyesel? Nyesel istrinya. Orang saya tahu siapa itu. Pak siapa namanya? Pak Jeffrey. Nah coba naik motor sehat, pulang dari kerja, istrinya nyesel kenapa tadi saya telepon padahal sudah deket. Loh itu kan jalan cerita seseorang mau berakhir. Makanya kita tidak boleh menyesali. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi yang menimpa seseorang itu illa fi kitabin, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Cuma kita minta supaya dikasih yang terbaik. Boleh jadi oleh Allah kita ditentukan umurnya 60 tahun. Kita minta ya Allah berikan saya panjang umur. Ada dua kemungkinan, oleh Allah tetap 60 tahun, tapi oleh Allah dikasih taufik sehingga perilakunya baik, atau memang oleh Allah dirubah dari 60 ke 61, sekarang usia 60 tinggal berapa tahun lagi? Nah karena itu ini harus menjadi skala prioritas. Harus. Bapak Ibu punya tanah, tolong punya anak berapa, perhitungkan. Hibah, jangan jadi harta waris. Kenapa? Kisrut, saya tadi siang-siang menyelesaikan hati, udah gak sanggup. Ada berapa kiai diminta, gak mau. Saya yang mau datang, saya pun pejabat itu. Rumahnya besar, tanahnya ribuan meter, masih berebut tanah yang lain. Saya nggak sebutkan namanya. Ini ada. Jam 1 siang saya baru sampai, jam 9 saya berangkat. Datang ke rumah sini, ke rumah sini. Untuk apa? Menyelesaikan, nggak ketemu. Yang satunya sudah dapat 1000 meter, rumahnya besar, masih merebutkan yang tanah di sini. Perebutan tanah sebelah sana, yang di pulau mau dijual ada 2 hektar, berebut lagi, suruh tanda tangan, nggak mau, kenapa? Gua mau dibohongin. Nah, persoalan ini orang tua jadi tersingkirkan. Saya minta ridho wa fi ridho walidain. Ayo kita cari ridhonya mak, saya bilang. Mumpung mak masih hidup, jangan urusan duniawi. Ya terbingung saya kan. Kasihan. Coba kalau nanti sudah punya, saya paling nyaman. Punya posisi di pemerintahan, jabat. Kalau sudah nggak ada, mau apa kita? Jangan dibikin nyesek hati mah. Nggak bisa. Masih berebut. Pokoknya tak saya minta ini, walaupun nggak 500 meter, saya ini yang satunya pintar. Dia urus dulu dapat 500 meter, satunya ini. Nggak selesai. Udah berapa tahun hingga tadi siang nggak kelar. 5 tahun. Nah, karena itu jangan sampai kekayaan yang kita miliki itu jadi masalah bagi diri kita. Roh kita itu senantiasa memantau